Swastiastu, Om Anubhadra Kratoyanto Wisata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja dan puji syukur saya haturkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasi, karena atas asungkerta warenugrahnya kita bisa bertemu dan berjumpa di kanal YouTube ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Nah, pada kesempatan yang suci ini, saya selaku mahasiswa S2 Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugihirwo diberikan kesempatan untuk memberikan dharma wacana sedikit tentang etika dalam masa Brahmacari menurut epos Mahabharata di konteks kekinian. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, telah kita ketahui bersama bahwa agama terdiri dari tatwa. Yang dimaksud dengan tatwa adalah ajaran agama dengan mendalami pengetahuan dan filsafat agama. Yang kedua adalah susila, adalah cara kita beragama dengan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari agar sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang ketiga adalah upacara, adalah kegiatan keagamaan dalam bentuk ritual yadnya yang dikenal dengan panca yadnya, yaitu dewa, resi, pitra, manusia, dan buddha yadnya. Nah, ketiga bagian tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Dan ketiganya ini mesti dimiliki dan dilaksanakan oleh umat Hindu semuanya. Nah, umat sedharma yang saya cintai, salah satu jenjang dari catur asrama yang pertama dan sedang kita jalani sebagai generasi muda adalah masa Brahmacari. Nah, Brahmacari terdiri dari dua kata, yaitu Brahma yang berarti ilmu pengetahuan dan cari yang berarti tingkah laku dalam mencari dan menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari berarti tingkatan hidup bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Kehidupan para pelajar dimulai dengan upacara upanayana. Mereka harus dibuat tabah dan sederhana dalam kebiasaan-kebiasaan mereka. Harus bangun pagi, mandi, melakukan krisanya, japa gayatri, serta mempelajari kitab-kitab suci. Nah, dalam tahapan Brahmacari, waktu yang benar-benar digunakan untuk mencari pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas diri. Konsep Brahmacari merupakan konsep yang sangat ideal. Brahmacari adalah saat yang harus benar-benar kita manfaatkan sebelum kita menapaki tahapan berikutnya. Namun, walaupun konsepnya ideal, dalam pelaksanaan di lapangan seperti tidak bisa berjalan dengan sempurna. Contohnya, banyak anak muda sekarang yang harus menjalani kehidupan grahasta berumah tangga, padahal masa Brahmacari mereka masih berlangsung. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab kalau ini terjadi? Sistem dan lingkungan. Jawabannya, tak hanya itu, keluarga juga dianggap memiliki peran penting. Sering terjadi keluarga orang tua sibuk pendidikan anaknya menjadi terlantar, ditambah lagi pengaruh lingkungan yang kurang baik menyebabkan anak menjadi liar dan bebas. Masa muda adalah masa belajar, masa mencari pengetahuan. Disiplin merupakan kata kunci yang harus ditekankan. Kalau sudah bisa mendisiplinkan diri dalam memahami tahapan-tahapan kehidupan, tentu semua akan berjalan lancar. Selain itu, evaluasi juga perlu mendapat porsi. Dengan mendisiplinkan diri dan melakukan evaluasi, tentu konsep Brahmacari yang ideal ini bisa terwujud. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, kita berbangga menjadi umat Hindu karena kita memiliki epos Ramayana dan Mahabharata yang sampai saat ini masih sangat relevan untuk kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Khususnya dalam epos Mahabharata, kita bisa mencari nilai-nilai pendidikan yang syarat dengan makna kejujuran. Dalam Adiparu bagian pertama dari cerita Mahabharata, dikisahkan bahwa Arjuna dididik bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, ya seperti Pandawa dan Korawa, oleh Begawan Drona. Nah, kemahirannya dalam ilmu memanah sudah tampak semenjak kecil. Pada usia muda ia sudah mendapat gelar Maharati atau kesatria terkemuka. Nah, ketika Guru Drona melakukan ujian meletakkan burung kayu pada pohon, ia menyuruh muridnya satu persatu untuk membidik burung tersebut. Kemudian ia menanyakan kepada muridnya, apa saja yang sudah mereka lihat. Banyak muridnya yang menjawab bahwa mereka melihat pohon
cabang, ranting, dan segala sesuatu yang dekat dengan burung tersebut, termasuk burung itu tersendiri. Nah, ketika tiba giliran Arjuna untuk membidik, Arjuna menjawab bahwa ia hanya melihat burung saja, tidak melihat benda yang lainnya. Hal itu membuat Guru Drona kagum bahwa Arjuna sudah pintar. Nah, pada suatu hari ketika Drona sedang mandi di sungai Gangga, seekor buaya datang menggigit. Drona dapat membebaskan dirinya dengan mudah sebenarnya. Namun karena ia ingin menguji keberanian murid-muridnya, maka ia berteriak minta tolong. Di antara muridnya hanya Arjuna yang datang memberi pertolongan. Dengan panahnya ia membunuh buaya yang menggigit gurunya. Atas pengabdian Arjuna, Drona memberikan sebuah astra yang bernama Brahmasirsa. Drona juga mengajarkan kepada Arjuna tentang cara memanggil dan menarik astra tersebut. Nah, menurut Mahabharata, Brahmasirsa dan yang dapat ditunjukkan kepada dewa raksasa, setan jahat, dan makhluk sakti yang berbuat jahat agar dampaknya tidak berbahaya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai pendidikan yang diterapkan dalam cerita Mahabharata lebih menekankan pada penguasaan satu bidang ilmu, satu bidang keilmuan yang disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Artinya seorang guru dituntut memiliki kepekaan untuk mengetahui bakat dan kemampuan masing-masing siswanya. Sistem ini diterapkan oleh Guru Drona, Bima yang memiliki tubuh kekar dan kuat di bidang keahliannya memainkan senjata gada. Arjuna mempunyai bakat di bidang senjata panah, dididik menjadi ahli panah. Untuk menjadi seorang ahli dan mumpuni di bidangnya masing-masing, maka faktor disiplin dan kerja keras menjadi kata kunci dalam proses belajar mengajar. Murid-murid sekolah dan perguruan tinggi seharusnya memahami dan menjalani suatu kehidupan yang murni, sederhana, serta fokus pada mengejar ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Karena itulah sesungguhnya etika bagi seorang yang melaksanakan brahmacari secara sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, mungkin hanya itulah Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya minta maaf atas kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.